Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pretty Anastasia dengan NIM 080511 8212 6012 dari kelas B jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021. Di sini saya akan membuat video sebagai respon akhir dari praktikum penginderaan jauh kelautan dengan materi pemantauan kedalaman perairan dangkal dengan menggunakan citra Sentinel 2A. Yang pertama, itu kita buka dulu software ArcGIS-nya dan kemudian kita add data. Nah, di sini kita masukin data Sentinel 2A dengan band 2 dan juga band 3. Kemudian kita klik add. Nah, kalau udah, kita minimizein aja, terus kita add data lagi. Kemudian kita add data poligon kajian. Nah, nanti bakal muncul poligonnya. Ini kita zoom out aja. Kemudian ini di editor kita start editing. Ini kita klik continue, kemudian kita klik ini, kemudian kita ke Windows, kemudian image analysis. Nah, di sini kita akan melakukan proses clipping dari band 2 dan juga band 3 yang dilakuin satu persatu. Yang pertama kita klikkan clip di band 2 dan juga kemudian yang band 3. Nah, kalau udah ini kita hapus saja. Ini kita uncheck semua kecuali yang klik. Kalau udah kita save edit dan kemudian start editing. Nah, selanjutnya itu kita ke search dan kita cari rasa equator. Pakai yang rasa equator spatial analysis. Nah, di sini kita masukin run, klik 2 kali, kemudian masukin yang asal klik band 2, terus di sini kita pakai tanda lagi, run lagi, kemudian yang band 3. Kemudian kita masukin outputnya, kita pilih tempat penyimpanan outputnya. Nah, ini karena ini not responding. Kita masukin di tempat penyimpanan yang kita inginkan. Kita bikin file GDB, terus kita namain band 2. Kemudian save. Kemudian kita klik OK. Oke, proses raster kalkulatornya udah berhasil. Nah, di sini
kita klik kanan dan di tiga ini, dan klik properties. Kemudian ke simbologi, kemudian kolomnya ini kita ubah ke warna biru ini, kemudian kita checklist display background value, kemudian terapkan, lalu klik OK. Nanti bakal berubah jadi warna biru. Nah, kemudian kita add data lagi. Nah, di sini kita add data masking below. Klik add. Nah, kalau udah bakal muncul maskingnya ini, dan kita klik search, lalu kita cari erase. Kita pilih yang erase analysis. Kemudian inputnya ini kita masukin polygon, dan kemudian iris feature-nya ini kita masukin yang masking below. Kemudian kita masukin outputnya itu pilih tempat penyimpanan yang kita mau. Namanya polygon aja. Klik save. Is it kalau kita klik OK, dan kita tunggu proses irisnya. Nah, ini udah diiris, kemudian kita klik search lagi dan kita cari extract by months. Kita pilih yang extract by months special analysis ini. Nah, kemudian ini inputnya kita masukin dan 23 ini. Kemudian input rasternya itu kita masukin polygon kajian yang udah kita iris tadi, dan outputnya sama seperti tadi, kita pilih tempat penyimpanan yang kita mau. Ini kita namain masking. Oke. Dan kita tunggu proses extract by max-nya. Oke, proses max-nya udah selesai. Kemudian di masking ini juga kita klik kanan, lalu klik properties. Sama kayak yang polygon kajian tadi, ini kita ubah warnanya jadi warna biru. Ini juga di checklist, lalu klik terapkan dan oke. Nah, kalau udah kita unchecklist saja semuanya kecuali yang masking ini. Nah, ini bakal jadi gini. Kalau udah, kita identify dulu. Nah, di sini kita identify datanya. Nah, di sini no data. Nah, ini tujuan dari identify ini kita cek apakah di dalam situ ada data atau enggak, dan kita pastiin itu no data. Nah, kalau udah, kita add data lagi. Nah, di sini kita add data yang training. Lalu klik add. Nah, nanti bakal muncul titik-titiknya. Dan kemudian kita klik search. Nah, di sini kita cari klik analysis. Nah, ini. Kemudian kita masukin input feature-nya itu yang data training. Kemudian untuk input feature-nya itu kita masukin yang polygon kajian yang belum kita erase.
dan outputnya itu pilih tempat penyimpanan yang kita mau, yang di GDB, terus kita namain grouping, kemudian klik OK, dan kita tunggu proses groupingnya. Nah, kalau udah berhasil, kita klik search lagi, kita cari start value 2 point. Kita pilih yang ini, spesial analis. Nah, input point feature-nya ini kita masukin clipping tadi, kemudian input rasternya kita masukin yang masking. Nah, outputnya kita pilih tempat penyimpanannya, kita namain point training. Save, lalu klik OK. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di point training ini kita klik kanan, kemudian klik properties. Nah, di bagian fields ini kita checklist semua kecuali yang Z sama raster value-nya. Lalu klik berapa, lalu OK. Nah, ini kita klik kanan lagi, lalu open attribute table. Nah, kalau udah muncul, ini kita langsung export. Kita pilih yang exportnya itu yang all reports, outputnya kita pilih tempat penyimpanannya. Di image. Ini untuk save as tag-nya itu kita pilih yang di base. Ini kita namain training, lalu kita klik save. Oke. Yes. Nah, kalau udah, ini kita bisa langsung ke Excel. Formatnya DBF ini, dan kita klik, kita drag, nah nanti bakal muncul data-datanya. Ini aja, kemudian ini nah ini kita jadiin 4 angka di belakang koma aja. Oke. Nah, kalau udah, ini kita copy ke kolom nah, di kolom C ini kemudian kita klik average. Nah, ini kita masukin rumusnya average if, kemudian
Kita pilih konsep ini, koma, kemudian kedua titik koma, sama kita masukin yang raster value ini. Kemudian kita klik bentar. Nah, ini kita drag aja. Sama ini kita jadiin angka di belakang koma. Nah, kalau udah selanjutnya itu kita bikin kurva. Ini kita blok semua, kemudian ke insert, kemudian ke scatter, kita pilih ini, nanti bakal muncul ini. Nah, di sini kita klik yang tambah ini, kemudian kita munculin plane line-nya, direction. Nah, di sini kita checklist yang display equation on card sama display r squared value on card. Oke. Nanti dia bakal muncul ini y sama r square nya. Kita taruh di sini dia. Nah, ini kita copy dan kemudian kita balik lagi ke ArcGIS tadi. Nah, di sini kita klik search, lalu kita pilih raster output data. Ini, kemudian kita masukin yang udah kita copy tadi. Nah, di sini karena main ini kita kasih kurung. Nah, ini yang extra kita hapus saja. Di sini kita buka kurung. Di sini kita ubah kalinya tuh pakai yang bintang ini. Kemudian ini kita masukin maskingnya, dan kemudian terkurung lagi, kemudian ditambah ini, kita masukin kurnya di tempat penyimpanannya. Nah, di sini kita uji akurasi, save, klik OK. Kita tunggu proses raster kalkulatornya. Nah, kalau udah berhasil, dia tampilannya bakal jadi hitam putih seperti ini. Nah, kalau udah ini uji akurasinya, kita klik kanan, properties, nah ini kita ubah juga warnanya jadi biru. Ini kita checklist display backgroundnya, terapkan, lalu oke. Nanti bakal seperti ini hasilnya. Kemudian kita add data lagi. Kita add data validasi ini, F. Nanti bakal muncul titik-titik yang seperti ini. Kemudian kita unchecklist saja yang data training ini. Kemudian kita klik search. Di sini kita cari quick analysis. Ini. Kemudian input feature-nya kita masukin yang clipping ini. Data validasi. Kemudian quick feature-nya kita masukin yang polygon kajian sebelum di erase. Outputnya kita pilih tempat penyimpanan, terus kita namain
clipping validasi. Save lalu oke. Nah, kalau udah berhasil, kita klik search lagi, dan kemudian kita cari extract value to value. Ini extract value to point. Kemudian kita input feature-nya itu masukin clipping validasi, dan kita masukin input rasternya itu yang uji akurasi. Outputnya kita namain hasil akhir. Save lalu oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, kalau udah di hasil akhir ini, kita klik kanan, kemudian ke properties. Nah, di sini fields-nya kita unchecklist semua kecuali yang Z sama raster value-nya. Terapkan lalu oke. Nah, terus ini kita klik kanan lagi yang hasil akhir. Kalau kita pilih open attribute table, nah terus di table option ini kita export. Kita masukin save as type-nya itu di base, terus ini kita namain aja point validasi. Klik save. Klik save. Oke. Yes. Nah, kemudian kita masuk lagi ke Excel. Nah, kemudian ini bisa langsung aja kita drag point validasi tadi ke Excel. Nah, di sini bakal muncul kayak ini. Nah, rapiin aja. Sama kayak tadi. Ini kita jadiin 4 angka di belakang koma aja. Nah, kemudian di kolom C ini kita bikin SE. Nah, SE, terus kita masukin rumusnya itu A2 ini dikurangin sama yang B2. Kemudian tutup kurung, pangkat 2, dan enter. Nah, ini kita drag semua. Nah, ini kita juga jadiin 4 angka di belakang koma aja. Nah, kemudian di kolom B kita bikin MSE. Nah, untuk rumusnya itu sama dengan average. Nah, ini
kita masukin semua data SE ini. Nah, dikurung lalu ke enter. Nah, untuk MSE-nya itu hasilnya 737,3665. Kemudian kita lanjut lagi, kita bikin di kolom E ini RMSE, rumusnya itu sama dengan SQRT. Nah, kita masukin yang hasil MSE tadi. Nah, enter. Nah, jadi hasil RMSE-nya itu 27,15.449. Nah, karena kita menggunakan metode algoritma STAM, jadi kita hanya bisa mengukur kedalamannya itu maksimal 30 meter. Nah, maka dari itu kita melakukan proses filter data. Nah, di sini kita bisa langsung add sheet lagi aja. Nah, kita new sheet. Sini kita ubah jadi 20 meter. Dan yang ini kita ubah jadi 10 meter. Nah, kita tinggal copy aja yang Z raster value sama SE yang udah kita bikin ini ke 20 meter sama 10 meter ini. Di sini kita paste dan di 20 meter juga. Nah, oke. Kalau udah ini di kolom edit yang 20 meter ini kita lakukan filter. Nah, sudah kita pilih salah satu angka, kemudian kita set and filter, kemudian kita filter. Nanti bakal muncul panel seperti ini. Kita pilih, kemudian kita pilih nomor filter ini, kemudian yang less than or equal to. Ini kita pilih 20, klik OK. Nah, nanti bakal ke filter. Kemudian kalau udah di kolom D ini kita bikin MSE-nya. Rumusnya sama kayak tadi, itu sama dengan average, kemudian kita masukin SD ini ke bawah, kurung lalu enter. Nah, hasil MSE-nya itu 737.3906. Kemudian di kolom E-nya ini kita bikin juga RMSE. Rumusnya itu sama dengan SQRT. Kita masukin RMSE ini, tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, untuk di kedalaman 20 meter RMSE-nya itu hasilnya 27,15.494. Kemudian kita ke sheet yang 10 meter, sama kayak tadi, kita filter dulu. Nah, di sini kita pilih number filter less than or equal to. Nah, untuk ini kita pilih 10. Oke. Nah, kalau udah di sini juga kita bikin MSE-nya. Rumusnya sama dengan average. Terus SQ ini di atas sampai ke sampai ke bawah.
kurung lalu enter. Nah, hasilnya itu 737,9238. Di sini kita bikin RMSE. Kemudian rumusnya itu sama dengan SQRT kurung MSE kurung enter. Untuk hasilnya itu yang di kedalaman 10 meter 27,16.475. Kita bandingin sama yang tadi, ternyata beda hasil RMSE di kedalaman 20 meter sampai 10 meter dan juga di kedalaman 10 meternya. Jadi itu saja hasil dari pengukuran batimetri menggunakan Citra Sentinel-2A yang dimana dilakukan dalam aplikasi ArcGIS dan juga Excel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.